ada variasi, ada yang 32 ons, ada yang 16 ons, jadi variasi ada dari 55 itu. Kemudian yang kedua dari Mas Yudi untuk BB Platinum ya. Tadi ini memang tempat diamankan oleh tim di lapangan karena memang kegiatan di TKP itu harus diamankan semua. Memang ada beberapa 55 keping tadi ya, 55 keping. Itu tertulisnya platinum. Kan biasanya kalau yang platinum gitu ya, ini tertulisnya di fisik kepingannya itu platinum gitu. Dengan berat yang 32 ons, ada yang 16 ons, jadi variasi ada dari 55 itu. Sehingga kemudian ini juga menjadi barang bukti yang diamankan karena memang ditemukan di TKP. Tetapi nanti kemudian ada klarifikasi terhadap SAF, permintaan keterangan, baik itu mengenai sumbernya, asal-usulnya seperti apa, dan terkait dengan keasliannya juga kita akan minta kepada ahli, mungkin dari Antam, Pegadaian yang memang mempunyai kualifikasi untuk mengetahui barang itu asli atau tidak. Tapi kita dugaan awal bahwa itu ada nilainya. Karena kalau dinilai, kita lihat browsing ya di website yang umum gitu, bahwa itu bernilai kalau per kepingnya itu 900 jutaan ya. Jadi sudah dicek di website. Sehingga kalau dikalikan 55 keping itu sekitar 40-an M. Nah, itu masih dugaan awal karena kita harus pastikan lagi keaslian dari fisik kepingannya itu. Itu ya Mas Yudi. Kemudian yang berikutnya Mas Rio, ini tren kenapa PLT kemudian jadi bupati kena OTT dan itu sudah kita lakukan berkali-kali. Ya ini kembali ke pihak kesadaran dari pejabat negaranya. Karena memang walaupun tadi sudah disampaikan oleh Mas Jubir, kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, ada monitoring, ada bahkan penilaian SPI, kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk pencegahannya. Tetapi sekali lagi kita harus berterima kasih kepada masyarakat, karena selain KPK juga harus melakukan pengawasan di daerah-daerah, tapi terbukti ada peran serta masyarakat yang memang kita sudah lakukan penggalangan untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Nah ini kita kan tidak bisa membendung ya ketika memang ada masyarakat yang ingin berkontribusi, ingin berperan aktif untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian melaporkan ke KPK. Nah ini memang menjadi bagian lagi evaluasi di pencegahan nantinya, karena kita memang ada program namanya di pencegahan itu pencegahan pasca penindakan. Nah ini juga akan menjadi tindakan-tindakan terus-menerus yang akan dilakukan, walaupun mungkin tempatnya tadi diingatkan oleh Bang Mario, ini sudah ketiga kalinya ya Bang. Kalau nggak salah dulu Samsul Arifin ya, itu gubernur tapi dia juga jadi bupati. Nah itu juga nanti akan dievaluasi di pencegahan. Apa hal-hal yang memang menjadi titik krusialnya di mana? Yang pasti memang karena ini laporan pengaduan masyarakat, ya penindakan tetap akan bekerja gitu. Walaupun kemudian memang akan ada evaluasi-evaluasi dari sisi pencegahannya. Terkait untuk naik gaji, ya ini mungkin bisa ditanyakan ke Kementerian Keuangan nih, atau ke pemerintah daerah seperti apa untuk take home pay yang mestinya bisa dirasakan kepala daerah tidak butuh lagi ada penghasilan dari luar. Tapi itu pun juga sudah ada beberapa kajian-kajian yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman di Litbang KPK bahwa tidak ada korelasi langsung gitu antara naiknya gaji seorang pejabat negara dengan perilaku korupsi yang kita temukan modus-modusnya ya tetap saja ada gitu. Kembali ke integritas masing-masing pejabat negaranya mungkin. Itu ya Mas Rio. Yang terakhir mungkin dari Bang Mario ini hanya mengingatkan aja tadi ya. Untuk jumlah penindakan di Kabupaten Langkat dan penerimaan lain inisial B.
Betul ya? Nah ini nanti kita akan dalami juga informasinya Bang Mario. Tapi yang kita amankan tadi seperti yang sudah disampaikan, kita mengamankan ada 7 pihak yang ikut diamankan pada saat itu. Untuk penerimaan-penerimaan lainnya terkait gratifikasi yaitu nanti akan menjadi pengembangan di penyidikan. Apakah penerimaan-penerimaan ini juga murni gratifikasi? Tadi juga sempat dibahas di expose di gelar perkara bahwa terkait penerimaan-penerimaan lain yang dilakukan oleh Bupati, sementara yang didapatkan atau hasil penyelidikan oleh tim penyelidik yang tadi sudah digelarkan, yang sudah digelar perkarakan ya, itu menyangkut suap dan gratifikasi. Untuk pihak-pihaknya baru hanya ada 2 terkait SAF dan YQB. Demikian. Baik, terima kasih Pak Didik. Semuanya sudah dijawab secara lengkap. Kita buka lagi khusus perkara ini jika masih ada. Cukup? Nggak ada? Kita bergeser ke isu lainnya. Sebelum bergeser hari, silakan.